Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyakit infeksi saluran kemih, di mana penyakit infeksi itu merupakan penyakit yang paling luas penyebarannya, dan hampir semua bidang penyakit pasti memiliki kasus infeksi, kecuali bidang penyakit jiwa ya. Salah satunya di saluran kemih kita biasa sering mengalami infeksi yang biasa disebut dengan ISK, yaitu infeksi saluran kemih. Atau dengan kata lain juga bisa disebut dengan UTI, yaitu urinary tract infection. Menurut laporan NKUDIC, yaitu National Kidney and Urology Diseases Information Clearinghouse, ISK, infeksi saluran kemih merupakan penyakit infeksi kedua tersering setelah infeksi saluran pernafasan. Sekitar 60% wanita akan mengalami infeksi saluran kemih selama hidup dan beresiko 1/4 kali mengalami kekambuhan dalam waktu 1 tahun. Jadi wanita itu lebih sering mengalami ISK dibandingkan dengan pria. Pria jarang terkena infeksi saluran kemih. Mengapa demikian? Karena hal ini berkaitan dengan anatomi dan fisiologi dari saluran kemih wanita dan pria, di mana saluran kemih pada wanita itu sangat pendek, berbeda dengan pria yang lebih panjang dan salurannya berbeda. Lalu, infeksi saluran kemih itu didefinisikan sebagai adanya mikroorganisme patogen di dalam saluran kemih. ISK terbagi menjadi 2, yaitu ada ISK atas yang terdiri atas ginjal dan ureter, dan juga ada ISK bawah terdiri atas vesika urinaria dan uretra. Saluran kemih bagian atas dan bagian bawah sama-sama bisa mengalami infeksi karena saluran kemih ini terpapar dengan dunia luar melalui saluran kemih ini, makanya rentan terkena infeksi. ISK pada saluran atas itu disebut dengan pyelonefritis, yaitu infeksi pada ginjal dan juga ureter. Jadi dia ketika infeksinya berada di bagian atas saluran kemih, maka nama infeksinya itu pyelonefritis. Kalau bagian bawah kan tadi terdiri dari vesika urinaria dan uretra, dan juga prostat pada laki-laki. Jadi untuk infeksi pada vesika urinaria itu disebut dengan sistitis. Kemudian kalau pada laki-laki jika terkena infeksi itu namanya prostatitis, dan jika pada uretra terkena infeksi maka disebut dengan uretritis. Ya, jadi berbeda dengan tadi ureter. Ureter tadi nama infeksinya pyelonefritis, sedangkan kalau uretra dia nama infeksinya uretritis. Nah, sekarang masuk ke klasifikasinya. Berdasarkan kelainan anatomi dan struktur, infeksi saluran kemih diklasifikasikan menjadi infeksi saluran kemih uncomplicated atau tanpa komplikasi, dan ISK complicated, yaitu ISK dengan komplikasi atau yang rumit. Kalau yang uncomplicated tadi itu dia termasuk ke dalam ISK ringan. Kalau yang dengan komplikasi ini dia masuk ke ISK rumit. Lalu untuk yang tanpa komplikasi, dia ISK yang terjadi pada wanita yang tidak hamil, sama tidak ada kelainan anatomis bawaan maupun fungsional maupun penyakit penyerta lainnya. Maksudnya dia yang murni karena penyakit infeksi saluran kemih, bukan dari komplikasi dari penyakit-penyakit lainnya. Kalau untuk komplikasi, dia mayoritas terjadi pada pria. Semua pria termasuk pada ISK komplikasi. Apapun entah itu mempunyai kelainan anatomis ataupun tidak punya kelainan anatomis.
Dan wanita hamil masuk ke komplikasi ISK komplikasi, berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Wanita yang tidak hamil dia masuk ke ISK tanpa komplikasi. Selanjutnya, pada pasien yang sering dipasangi kateter urin juga biasanya masuk ke ISK komplikasi, karena kateter itu biasanya menjadi jalur transmisi atau jalur masuknya dari bakteri-bakteri ke saluran kemih. Kemudian adanya juga penyakit penyerta seperti ginjal, diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu penyebab komplikasi, terjadinya ISK komplikasi. Kemudian untuk etiologi, karena ini infeksi berarti etiologinya pasti dari bakteri ya. Berdasarkan dari klasifikasi komplikasi yang sudah saya jelaskan tadi di atas sebelumnya, kita bisa tahu bahwa etiologi untuk ISK tanpa komplikasi itu disebabkan oleh bakteri E. coli. Kemudian untuk komplikasi ISK dengan komplikasi yang mana paling parah adalah disebabkan oleh bakteri E. coli juga, tetapi ada juga dari bakteri lain seperti Enterococcus dan Pseudomonas. Selanjutnya di sini ada patofisiologi ISK. Namanya infeksi pasti berasal dari bakteri. Jadi di sini patofisiologinya semua asal muasalnya dari mikroorganisme yang masuk ke saluran kemih. Lalu apa yang terjadi ketika mikroorganisme tersebut masuk ke saluran kemih? Dia menyebabkan infeksi di mana? Apakah di ureter, di kandung kemih, di ginjal, atau di ginjal? Jika infeksinya di ureter, maka dia akan menyebabkan infeksi yang bernama uretritis. Kalau di kandung kemih, dia akan menyebabkan infeksi yang bernama sistitis. Jika di ginjal, dia akan menyebabkan infeksi yang bernama pyelonefritis. Lalu, kenapa bisa menyebabkan uretritis? Karena semua penyakit infeksi melibatkan reaksi inflamasi, di mana inflamasi ini dasarnya reaksi antigen dan antibodi, karena ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, dia akan dihajar oleh antibodi yang akan merangsang peningkatan tubuh, yang akhirnya menyebabkan gangguan termoregulasi. Jadi tadi itu ketika dia dihajar oleh antibodi, dia akan merangsang peningkatan suhu tubuh, lalu akan menyebabkan gangguan termoregulasi, di mana gangguan termoregulasi ini biasa disebut dengan demam, penyakit demam. Lalu inflamasi tadi dia akan menyebabkan pembengkakan jaringan, lalu dia akan mengakibatkan obstruktif saluran kemih. Nah, akibatnya apa? Apa yang terjadi jika obstruktif saluran kemih terjadi? Ya, terjadi gangguan pola eliminasi. Maksudnya pola eliminasi itu kayak terjadi gangguan pola eliminasi itu seperti buang air kecil tidak lancar, dan juga terdapat rasa nyeri saat urinaria atau saat pipis ya. Begitu yang menyebabkan sensasi tidak nyaman. Lalu karena adanya rasa tidak nyaman atau nyeri saat berkemih, maka pasti si pasien ini akan merasa khawatir atau biasa kalau sekarang itu disebut dengan kata overthinking. Nah, dari overthinking tersebut akhirnya dia menyebabkan ansietas atau gelisah terhadap ini penyakitnya. Selanjutnya masuk ke faktor risiko. Faktor risiko ini pertama ada dari penyakit bawaan, dari diabetes mellitus. Kemudian ada urolithiasis atau batu saluran kemih dari kencing. Nah, karena batu ini juga sarang dari kuman ya, jadi dia juga bisa menyebabkan risiko ISK karena batunya ini sarang dari kuman.
Lalu selanjutnya ada higien pribadi buruk. Higien pribadi buruk ini maksudnya seperti misalnya orang tersebut jarang mandi atau jarang cebok. Kemudian ada riwayat keputihan pada wanita. Kemudian ada kehamilan. Terus ada riwayat infeksi saluran kemih sebelumnya. Lalu ada riwayat pemakaian kontrasepsi diafragma, dan di sini juga ada kebiasaan menahan kencing. Nah, menahan kencing ini dia paling sering didapat karena urin yang di saluran kemih itu menumpuk dan bisa mengakibatkan rentang adanya pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada hubungan seksual dan anomali struktur pada saluran kemih. Nah, di sini ada manifestasi klinik. Nah, tadi kan ada ISK atas sama ISK bawah. Nah, cara bedanya gimana? Cara membedakannya gimana kalau sistitis ini masuk ke dalam ISK bawah? Gejalanya ya gejala LUTS. Gejala LUTS itu gejala lower urinary tract symptom, di mana dia merupakan gejala yang dirasakan seperti sering pipis atau yang seperti mau pipis terus menerus, lalu urinnya keruh, entah itu karena kerusakan epitel atau campuran dari leukosit atau campuran juga dari bakteri, itu yang bikin urin keruh. Kemudian tidak ada demam. Selanjutnya, kalau untuk uretritis, gejalanya itu mirip sistitis tadi ya, tetapi kalau uretritis dia ini tidak ada kalau uretritis ini dia ada nananya. Kemudian untuk prostatitis atau radang pada kelenjar prostat, ini terjadi pada laki-laki. Radang pada kelenjar prostat laki-laki, gejalanya itu demam, nyeri perineum, kemudian nyeri tekan prostat pada rectal tubes. Kemudian terakhir itu ada pyelonefritis, yaitu radang di ureter dan ginjal. Gejalanya itu demam tinggi, nyeri pinggang, mual, dan muntah. Nah, masuk ke tata laksana terapi ISK, infeksi saluran kemih. Di sini tata laksana terapi infeksi saluran kemih itu ada dua ya, ada terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Nah, masuk ke terapi non farmakologi yang pertama ini pasti wajib. Yang pertama, minum air putih minimal 2 liter per hari. Ini wajib ya untuk mengonsumsi air putih 2 liter per hari. Yang kedua, rutin mengkonsumsi vitamin C. Yang ketiga, jangan menunda buang air kecil. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan di faktor risiko bahwa menahan pipis itu sangat rentan terkena infeksi saluran kemih karena urinnya tersebut menumpuk di saluran kemih yang akan mengakibatkan rentan terkena pertumbuhan dari bakteri. Selanjutnya, menjaga higienitas genitalian eksternal. Nah, selanjutnya masuk ke pemilihan obat. Di sini obatnya saya ambil dari buku Dipiro. Kalian bisa cari saya di buku Dipiro, itu ada urinary tract infection drug. Jadi yang pertama di sini ada obat untuk terapi oral dengan yang sesuai yang di tabel itu. Yang pertama itu ada obat trimetoprim sulfametazole dengan efek sampingnya itu bisa gagal ginjal, anemia, dan juga hematologi. Yang kedua itu ada obat nitrofurantoin dengan efek samping obat itu yang merugikan itu ada reaksi paru dan intoleransi. Lalu yang ketiga
di sini ada obat fosfomisin, trometamol. Efek samping obatnya itu ada diare, sakit kepala, dan juga angioedema. Yang keempat ada obat fluoroquinolone, ciprofloxacin, dan juga levofloxacin. Dengan efek samping obatnya itu ada hipersensitivitas, fotosensitivitas, pusing, kebingungan, dan juga tendonitis. Dan yang terakhir itu ada obat amoxicillin. Dengan efek samping obat itu hipersensitivitas, ruam, diare, dan juga bisa mengakibatkan kejang ya. Lalu selanjutnya ada juga obat yang di sini ada obat lengkap dengan diagnosisnya bagaimana. Ada diagnosis uncomplicated, complicated, infeksi berulang, dan akut, pyelonefritis akut. Pertama kita bahas dulu untuk diagnosa yang tidak rumit, tidak ada komplikasi atau uncomplicated. Itu antibiotiknya ada banyak ya di tabel dan juga lengkap dengan dosisnya. Lalu ada cara penggunaannya dan lama penggunaannya. Contohnya di sini ada ciprofloxacin dengan dosisnya 250 mg. Dengan penggunaannya itu 2 kali sehari dan lama penggunaannya itu 3 hari. Lalu untuk yang diagnosa rumit, yang dengan complicated itu di sini juga ada ciprofloxacin dengan dosisnya itu 250 sampai 500 mg. Dengan cara penggunaannya 2 kali sehari, lamanya itu 7 sampai 10 hari. Lalu untuk infeksi berulang di sini hanya menggunakan 2 obat, yaitu nitrofurantoin dan juga trimetoprim sulfamethoxazole. Dengan dosis untuk nitrofurantoin itu 50 mg. Dengan cara penggunaannya 1 kali sehari dan lama penggunaannya itu selama 6 bulan. Lalu di sini yang terakhir ada untuk diagnosa pyelonefritis akut. Di sini untuk rekomendasi antibiotiknya itu ada 4, ada trimetoprim sulfamethoxazole, ciprofloxacin, levofloxacin, dan juga amoxicillin clavulanat. Dengan dosis obat sesuai dengan di tabel dan juga cara penggunaannya ada lengkap di tabel dan lama penggunaannya juga ada di tabel. Ini untuk obatnya juga tetap masih saya dapat dari buku Dipiro sama dengan obat-obat yang tadi. Selanjutnya di sini juga ada obat untuk UTI, urinary tract infection atau infeksi saluran kemih. Tetapi di sini lengkap dengan bakteri yang menyerang di saluran kemih itu apa? Di sini ada untuk diagnosa sistitis akut tanpa komplikasi itu dengan bakteri patogennya itu ada Escherichia coli, Staphylococcus, dan Saprophyticus. Dengan perlakuan rekomendasi ada lengkap di tabel dan juga terapi-terapinya. Dan yang kedua ini juga ada diagnosa untuk ibu hamil ya, kehamilan. Itu patogennya sama, E. coli, Staphylococcus, dan Saprophyticus. Yang ketiga, di sini ada pyelonefritis akut tetapi tidak rumit. Itu bakterinya hanya E. coli dan bakteri gram positif lainnya. Lalu di sini ada juga untuk diagnosa rumit atau complicated dengan bakteri seperti E. coli, Pseudomonas aeruginosa, dan juga Enterococcus ya. Dan yang terakhir di sini ada untuk diagnosa prostatitis dengan bakteri
seperti patogen seperti E. coli dan lain-lain seperti di tabel, dapat dilihat di tabel, atau untuk lebih lengkapnya juga dapat dilihat di buku Dipiro ya. Nah, terakhir kita masuk ke tata laksana terapi infeksi saluran kemih pada wanita. Dapat dilihat dari bagan ini juga saya dapat dari buku Dipiro. Ya, yang pertama itu jika ada gejala infeksi saluran kemih, kemudian dirasakan adanya bakteri urea atau bakteri di urin. Jika tidak bergejala itu biasanya cukup di terapi farmakologi. Kemudian jika ada gejala itu dicek dulu apakah langsung diberikan terapi jangka pendek atau dilakukan pengumpulan urin dulu. Dilakukan pengumpulan urin itu maksudnya untuk dicek kultur urin yang ada di urinnya. Ketika dilakukan kultur yang ada di urin, kemudian hasilnya dilihat hasilnya bahwa pasien ada bakteri dan pasien merupakan pasien bakteri resiko tinggi atau tidak. Jika pasien resiko tinggi, maka pasien harus dirawat inap dan diberi antibiotik secara parenteral. Dan apabila pasien tidak resiko tinggi, tidak beresiko, itu hanya diterapi menggunakan antibiotik selama 2 minggu. Nah, ketika dia tidak dilakukan kultur urin, langsung diberikan saja terapi jangka pendek menggunakan antibiotik 5-7 hari. Nah, ketika ada perbaikan klinik atau klinis care di situ di bagan, maka antibiotik dapat dihentikan. Namun ketika gejalanya masih menetap, maka dilakukan kultur urin lagi. Jika kultur urin negatif, berarti dia merupakan simptomatik abakteriuria, yang artinya dia merupakan ISK yang memang gejalanya ringan. Kemudian apabila dia positif, itu dilakukan terapi 2 minggu menggunakan antibiotik. Lalu nanti setelah 2 minggu dikultur urin kembali. Ketika dia positif, berarti dia mengalami reskuren atau kambuh atau terjadinya infeksi berulang. Kemudian ketika hasilnya negatif, berarti perbaikan klinisnya berhasil atau gejala klinisnya hilang. Nah, ketika dia reskuren tadi, dia mengalami infeksi berulang, itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu relapse itu kambuhan, atau reinfection yaitu infeksi berulang. Infeksi berulang ini dicek lagi apakah kejadiannya sering atau tidak. Nanti dari hasil ini diberikan lagi terapi secara parenteral antibiotik. Ini di terakhirnya nanti dia diberikan terapi antibiotik secara parenteral. Nah, selanjutnya ini ke tata laksana terapi pada laki-laki. Kalau pada laki-laki itu kurang lebih sama, hanya beda pada pemeriksaannya saja. Kalau pada laki-laki, ketika ada gejala itu dicek terlebih dahulu ya gejalanya. Gejalanya itu masuk ke akut atau kronis gejalanya. Nah, kalau yes, dia mengalami gejala itu sudah lama, itu dirawat inap dan diberikan antibiotik selama 2 minggu. Lalu di pull up urin kulturnya 2 minggu setelah terapi. Kalau dia masih positif, maka diberikan lagi antibiotik selama 6 minggu. Tapi jika dia negatif, berarti perubahan klinis care-nya terjadi. Selanjutnya, kalau di bagian sebelahnya, jika tidak ada tanda dan gejala, berarti complicated infection, yang berarti infeksi saluran kemih dengan komplikasi, kemungkinan ada kerusakan di salurannya. Jadi dilakukan urin kultur lalu urin kultur lagi, lalu diterapi selama 2 minggu dan dilihat perbaikan klinisnya. Kalau iya, berarti tidak ada terapi lanjutan. Tapi kalau tidak ada perbaikan klinis, itu diulang lagi urin kulturnya, lalu dievaluasi secara
dievaluasi lagi secara urologi. Kemudian dilakukan terapi antibiotik selama 6 minggu. Lalu dilakukan kultur urin kembali. Kalau negatif berarti tidak ada terapi tambahan. Tetapi kalau dia positif, itu diperlukan terapi jangka panjang, bahkan sampai operasi, karena di situ pasti dicurigai complicated atau infeksi saluran kemih komplikasi yang bisa berakibat fatal atau lebih parah atau lebih rumit gitu. Ya mungkin sampai sini saja untuk penjelasan infeksi saluran kemih. Untuk lebih lengkapnya, jika ingin lebih lengkapnya terkait tentang obat dan tata laksana dari ISK, kalian bisa cari di buku Dipiro atau di buku-buku farmakologi lainnya. Sekian, terima kasih.